Shalom, Bapak Ibu, teman-teman, tubuh Kristus. Ya, kita akan menyambut Jumat Agung ya dan Paskah minggu ini. Jadi nanti kita hari Jumat 15 April. Nah, kita akan bersama-sama dengan Mesbah Koramdio yang lain, kita merayakan karya salib Kristus ya, bersama dengan tubuh Kristus. Jadi khusus tanggal 15 April ini kita meeting ID-nya berbeda ya, seperti yang ada di layar ini, yang 844-2507, 0439, dan passcode-nya 123. Ya, jadi kita 15 April juga jamnya berbeda, mulainya jam 5.30 pagi, setengah 6. Jadi ini kita bersama dengan Mesbah Koramdio yang lain, tanggal 15 April ini kita akan bersama-sama merayakan karya salib Tuhan. Ya, jangan lupa jam setengah 6 pagi ID dan passcode yang mendengarkan impartasi sharing firman Tuhan dari Kak Edi. Selamat pagi, Kak Edi. Pagi, apakah suara saya jelas, Adi? Ya, suaranya jelas, Kak Edi. Oke. Baik, saudara. Hari ini saya diminta untuk memberikan pengajaran tentang bagaimana kita menjadi orang tua yang berhati Bapa. Ya, orang tua yang bisa menjadi Bapa, ya, saudara. Nah, hari ini kita mau lihat dulu ada peringatan akhir zaman tentang apa yang terjadi ya dalam diri manusia, keadaan manusia di zaman akhir. Next, kita lihat di dalam Matius 24, kita udah pernah belajar ini, tapi saya mau ulangi lagi, karena ini penting. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ya, jadi ini problemnya, saudara. Ya, kita bilang ya karena bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ya, orang yang tidak jadi dingin, ya, tapi berapi-api terus kasihnya bertumbuh, ya, maka saudara orang yang demikian akan bertahan sampai akhir. Ya, Tuhan sudah peringati saudara, ya, bahwa pada akhir zaman saudara, ya, ada banyak sekali saudara kedurhakaan. Nah, kedurhakaan ini apa saudara? Hidup tidak taat pada perintah Tuhan. Ya. Nah, perintah Tuhan itu saudara intinya adalah hukum kasih, ya kan? Kasih. Mengasihi Allah, mengasihi sesama dan mengasihi dunia yang terhilang. Ya, inti dari hukum Tuhan itu kasih. Maka saudara, kita harus hati-hati karena akan datang masa, kata Tuhan, terjadi kedurhakaan. Manusia tidak taat pada perintah Tuhan. Nah, kenapa tidak taat kepada perintah Tuhan, saudara? Ya, saya percaya, saudara, karena tidak ada pemuritan. Ya, banyak orang Kristen hari-hari ini ngaku Kristen, tapi tidak ada pemuritan, saudara. Ya, kalau betul dia Kristen sejati, dia pasti murid Kristus. Ya, nah, murid Kristus itu belajar taat kepada perintah-perintah Tuhan. Ya, ada 3 ya, up in out itu. Masih ingat saudara? Intinya adalah apa, saudaraku? Hukum kasih. Nah, jadi tanpa pemuritan kita nggak mungkin taat. Nah, jadi pemuritan mesti dimulai dari mana, saudara? Next, kita lihat, saudara, harus dimulai dari keluarga. Ya, hukum kasih itu mesti diajarkan kepada keluarga kita. Ya, khususnya kepada anak-anak kita, kalau kita orang tua, saudara. Nah, dikatakan demikian, dengarlah hai orang Israel,
Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Nah, ini penting, saudara. Ya, jadi hukum kasih itu dimulai dengan perintah Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Nah, apa artinya, saudara? Ya, inilah Shema Israel. Ya, YHWH itu adalah Allah kita. Jadi Allah kita namanya YHWH. Ya, kalau orang Israel nggak berani bilang Yahweh, YHWH, pakai kata Adonai. Ya, Tuhan itu diganti jadi Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Ya, saudara. Jadi YHWH itu adalah Allah kita. YHWH itulah Esa. Nah, dari kedua hal inilah, saudara, hukum kasih itu dimulai. Nah, Allah mewahyukan dirinya, saudara, sebagai apa, saudaraku? Allah yang mengasihi kita. Itulah perintah pertama. Nah, perintah pertama apa, saudara? Akulah Tuhan Allahmu, akulah YHWH, ya, Tuhan Allahmu yang telah, ya, apa, saudara, membebaskan engkau atau membawa engkau keluar dari negeri, ya, Mesir, negeri perbudakan, dari Mesir, negeri perbudakan. Nah, ini apa, saudara? Kalau buat orang Kristen, ya, jadi Tuhan kita mengutus Yesus Kristus menjadi anak domba Allah yang disembelih. Ya, dia mati di kayu salib, saudaraku. Ya, untuk membebaskan kita dari Mesir rohani, ya, dari perbudakan dosa, saudara. Sehingga kita, saudaraku, boleh bebas dari dosa karena penebusannya di kayu salib. Dialah anak domba itu. Ya, kalau di Mesir mereka dibebaskan dengan anak domba secara apa, saudaraku? Ya, benar-benar anak domba, tapi saudaraku, kita dibebaskan, ya, dari apa, saudaraku, perbudakan dosa oleh anak domba, yaitu Yesus sendiri. Dialah anak domba itu, saudara, yang mati di kayu salib. Ya, saudara, untuk menebus kita dari dosa. Kenapa? Karena dia sangat mengasihi kita, saudara. Itulah, saudaraku, dasarnya hukum kasih. Dimulai karena Allah mengasihi kita. Ya, itu yang pertama. Nah, yang kedua, saudaraku, YHWH itu Esa. Ya, Adonai Ehad. Ya. Kenapa, saudaraku? Ya, kita mesti mengasihi dia, saudara, karena dia adalah Allah yang Esa. Dia satu-satunya Allah. Allah Tritunggal itu, ya. Satu-satunya Allah yang Esa. Artinya apa, saudaraku? Ya, kita menyembah satu Allah. Ya, 3 pribadi, tapi satu Allah. Kita tidak menyembah 3 Allah. Kita menyembah satu Allah. Ya, satu-satunya Allah yang hidup adalah YHWH itu, saudara. Ya, dia, saudaraku, yang telah mengasihi kita, tapi dia adalah Allah yang hidup. Ya, dia satu-satunya Allah yang patut disembah. Tidak boleh ada, saudaraku, ilah lain dalam hidup kita. Ya. Nah, karena itu, saudara, kita nggak boleh menyembah berhala. Kita tidak boleh, saudaraku, ya, menyembah patung apapun. Ya, makanya ini perintah yang kedua. Janganlah kamu membuat, ya, apa, image atau gambar atau patung apapun, dan jangan engkau sujud menyembah kepadanya. Ya. Nah, ini perintah yang kedua, saudaraku. Ya. Nah, perhatikan, saudara. Karena Allah kita adalah Allah yang mengasihi, yang telah menyerahkan nyawanya sendiri waktu dia jadi anak domba itu, ya, menjadi Mesias datang ke dunia ini, ya.
Dan karena dia adalah Allah satu-satunya yang patut saudaraku kita sembah, maka respon kita adalah kita harus mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Nah, saudara, inilah hukum kasih. Jadi hukum kasih itu dimulai dari Allah dulu. Allah mengasihi kita, Allah itu Esa. Nah, respon kita apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap keberadaan kita. Inilah hukum kasih itu, saudara. Nah, hukum kasih itu, ya, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, ya, hukum kasih itu haruslah engkau perhatikan. Pertama, perhatikan. Ya, kalau di dalam saudara, ya, bahasa Inggrisnya, hendaklah kamu taruh dalam hatimu. Ya, put it in your heart, di dalam hatimu. Kau perhatikan. Jadi ini mesti dikuasai, saudaraku. Mesti direnungkan terus-terusan. Kalau orang Israel, saudaraku, hukum ini saudara dilantunkan dalam bentuk saudaraku seperti ngaji. Ya, saudara udah pernah dengar? Ya, ini syahadatnya orang Israel. Jadi mesti diucapkan minimal 2 kali sehari, pagi dan saudaraku sore. Ya, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ya, jadi mereka saudara melawan, ya, iman mereka, ya, hukum kasih. Ya, ini saudaraku sangat penting. Begitu seorang bayi baru lahir, saudara, langsung di mulutnya, di telinganya dia harus mendengar Shema Israel, saudara. Ya, kalau seorang anak di Israel, saudaraku, baru bisa ngomong, hukum pertama yang diajarin adalah Shema Israel. Ya, kalau orang Israel, saudaraku, mau mati, kalimat terakhir yang dia mesti ucapkan adalah Shema Israel. Ya, nah kita juga, saudaraku, termasuk nanti kita lihat, saudaraku, ini hukum terutama, kata Yesus, terutama. Ya, jadi buat kita juga, saudara. Nah, terus dibilang gini, apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini haruslah engkau perhatikan, maksudnya taruh di hatimu, ya, dilantunkan, direnungkan tiap-tiap hari, saudaraku, terus. Ya, kamu harus ngalamin ini, ya, hukum kasih ini. Nah, bukan hanya engkau ngalamin, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anakmu, ya, anak-anakmu. Dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu. Ya, ya, artinya dilakukan. Dan haruslah engkau haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Ya, ditaruh di pikiranmu, meteraikan pikiranmu dengan firman Tuhan ini terus, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang rumahmu, ya, dan pada pintu gerbangmu. Ya, ini harus mulai, ya, dipraktekkan di keluarga kita, saudara. Ya, seluruh keluarga kita mesti praktek ini. Ya, nah itu, saudara, ini pemuritan di keluarga. Ini harus terjadi. Mengajarkan perintah ini berulang-ulang kepada anak kita. Ya, ngajarnya harus berulang-ulang. Ya, enggak boleh, saudaraku, sekali aja. Ya, mesti berulang-ulang dan sebagai gaya hidup. Ya, waktu engkau sedang dalam di rumahmu duduk. Nah, ini waktu di rumah, duduk di ruang tamu, saudara ngajar enggak ini? Di ruang tamu. Sekarang udah enggak, ya kan, kita lihat, ya, kita enggak duduk di ruang tamu lagi, saudara. Ya,
Kita duduk di meja makan aja, ayahnya lihat saham, mamanya, saudaraku, lihat apa, drakor, ya. Anak-anak main game. Nah, gimana, saudaraku, mau ada pemuritan di dalam keluarga, ya? Nah, duduk di rumah. Terus, apabila engkau sedang dalam perjalanan, saudara, kita dalam perjalanan, ya, apakah kita, saudaraku, mengajar? Enggak. Kebanyakan, ya, kalau dalam perjalanan keluarga, saudara, bapak-bapak, ya, saudara, sibuk dengan urusannya, mama-mama sibuk dengan urusannya, saudara, anak-anak dibiarin main sendiri, saudara, nggak pernah bapaknya temenin, ya, saudara, ibunya temenin, ya, dalam perjalanan. Untuk apa? Sambil ngajar dalam perjalanan. Saya pernah, saudaraku, ke Israel. Ya, karena ini perintah, makanya bapak-bapak khususnya, saudara, itu kalau dalam perjalanan nggak boleh punya urusan sendiri, saudara. Ya, kalau sama anaknya lagi perjalanan gitu, saudara, dia temenin anaknya. Nak, mau kemana, nak? Mau ke museum, papa. Ayo kita ke museum. Nah, waktu itu anaknya, saudara. Kemudian, ya, bapaknya bilang begini, nak, ini, nak, lihat, nak, ya, kamu lihat patung ini? Nah, ini patung apa? Dijelasin sama bapaknya. Terus dia bilang gini, nak, kita orang Israel nggak boleh membuat patung ini dan menyembahnya. Itulah Shema Israel. Dia lantunin Shema Israel. Nggak boleh, ya, nak, ya. Kenapa? Karena Allah kita mengasihi kita. Dia telah membawa kita keluar dari Mesir. Ya, dia begitu mengasihi kita. Ya, sehingga dengan darah anak domba itu, ya, dia membawa kita keluar dari Mesir. Ya, dan Allah kita itu satu-satunya Allah yang hidup. Yang lain itu bukan Allah. Ini patung dewa. Ini bukan Allah. Ini ciptaan manusia. Kamu nggak boleh nyembah dia. Papa juga nggak boleh nyembah dia. Kita semua nggak boleh nyembah dia. Nah, itu dalam perjalanan diajarin, saudara. Apabila engkau berbaring, ya, nah ini apa, saudara? Lagi apa? Ya, udah mau tidur, saudara. Ya, kita kalau udah mau tidur, saudara, anak-anak kita ngapain? Tidur aja lu sendiri, ya kan? Nah, kalau anak saya biasakan, saudara. Ya, dia juga minta tolong ke saya. Ya, cucu saya, saudara. Sebelum tidur, diajarin dulu cerita, saudara. Harus cerita, bapak-bapak, saudara. Nah, dia ceritanya apa? Firman Tuhan. Ya, diceritain, dikaitin sama ini, saudara. Ingat, harus selalu ceritanya dikaitkan dengan Shema Israel ini. Dikaitkan dengan salib, dikaitkan dengan apa, saudaraku? Ya, Tuhan itu satu-satunya Esa. Nah, terus bagaimana kita mengasihi Tuhan Allah kita? Karena dia Allah yang mengasihi kita, dia adalah Allah yang satu-satunya patut disembah. Dia Tuhan dan Juru Selamat kita. Tuhan itu artinya dia penguasa tunggal dalam hidup kita. Kedua, dia adalah apa, saudaraku? Juru Selamat kita. Jadi ini Injil sebenarnya, saudara. Ya, kalau di Perjanjian Baru ini Injil. Kita harus memberitakan Injil kepada anak-anak kita. Kalau anak kita belum lahir baru, saudara, ya gimana dia bisa mengerti, mengasihi Tuhan Allahnya? Ya, jadi saudara, dia nggak bisa terapkan, ya, 4 perintah yang pertama kalau dia belum lahir baru. Ya, saudara, nggak bisa. Jadi kita mesti apa? Injili anak kita. Saudara udah injilin belum anak saudara? Ya, nah kita sering langsung ngajarin hukum moral. Yang nggak bisa, saudara. Dia aja belum lahir baru, gimana bisa terapin hukum moral? Nah, jadi kalau saudara lagi berbaring, ngajarinnya dia, kaitin sama Injil. Ya, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ya, dan kamu harus mengasihi dia. Ya, kalau dia sudah diinjili, baru dia bisa, saudaraku, praktek hukum moral ini. Nah, orang Israel nggak bisa praktek ini, saudara. Karena dia boleh
taat mau melakukan ini. Tapi nggak ada orang Israel yang bisa taat dan menjadi benar karena melakukan ini, saudara. Tapi pattern ini adalah buat kita, saudaraku. Kita Israel rohani, kita Israel sejati. Jadi kita juga mesti terapkan pemuritan ini di keluarga kita. Ya, saudara. Nah, kita mesti apa, saudara? Jadikan fokus ya keluarga kita. Terus apabila kamu duduk, apabila kamu dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Nah, sambil bangunin. Kalau saudara lihat orang Israel, saudara, bangunin anaknya. Saya lihat orang Israel bangunin yang pertama, ayo kita lantunkan dulu Shema Israel. Ya. Nah, mereka, saudaraku, mulai lantunin. Diucapkan, Shema Israel. Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Ya. Nah, itulah wujud mereka, saudara, menaruh ya firman ini, ya menaruh hukum kasih ini di mana, saudara, di pikirannya. Ya, saudara. Kemudian makanya mereka pakai tefilin di sini, saudara. Ya, tiap kali ibadah pakai tefilin, kotak yang hitam, yang saudaraku di dalam ya firman ini Shema Israel dan ditambah sedikit yang firman yang lain ditaruh di sini, saudara, diikat. Itu sebagai dedikasi. Saya mau renungin firman Tuhan terus-terusan. Ya, kemudian saudara, yang kedua ditaruh di tangannya, saudara. Nah, ini bicara ya firman itu disimpan di hati dan dilakukan karena diikat di tangannya, saudara. Ya, nah ini dia. Nanti antikris akan menggunakan metode yang sama, saudara. Ya, pikiran kita dikuasai oleh apa, saudaraku? Oleh sahadatnya antikris. Ya, ajarannya antikris yang sesat itu ditaruh di pikiran kita. Kemudian, saudaraku, kita ya orang yang kena antikris, dia harus melakukan apa yang dia terima dari ajaran antikris. Nah, di tangannya ditaruh cap. Jadi di sini 666, di sini juga 666. Itu bukan bicara 666 benar-benar 666, saudara. Itu ajarannya antikris. Ditaruh di sini dan di sini, saudara. Kalau saudara nggak muridkan anakmu, dunia ini akan memuridkan dia. Ya, saudaraku. Ya, antikris akan mencap nanti, saudaraku, orang supaya berpikiran antikris, ya. Berpikiran, saudaraku, seperti dunia ini, saudara. Berpikiran, saudaraku, humanisme, berpikiran yang melawan Kristus, saudaraku. Ya, dan mereka melakukannya itu. Jadi nggak ada hubungannya sama vaksin. Nggak ada, saudaraku. Apa? Vaksin lah, ada 666. Ya, bukan gitu. Ditaruh di sini dan di on the forehead and on the arm, saudara, ya. Ini arm. Jadi bukan palm, arm, saudaraku, ya. Sebenarnya di sini yang bahasa Yunaninya dexios, ya, berkaitan sama tangan kanan, saudara. Nah, itu dia, saudara. Nah, jadi saudara, kita mesti apa, saudara? Ya, ajarin anak-anak kita supaya nggak kena ajaran dunia ini. Nggak dimuridkan oleh dunia. Dia dimuridkan oleh siapa, saudaraku? Oleh orang tuanya. Nah, ini perintah yang sangat penting. Tapi orang Kristen nggak melakukan ini, kan, saudara? Ya, makanya anak-anak kita akhirnya, saudara, karena nggak taat sama perintah ini, ya itu, kutuk keturunan itu menguasai dia, saudara. Ya, akhirnya, ya, saudara, maka mereka dibinasakan oleh kutuk. Ya, makanya Maliaki bilang, saudara, ya, sebelum dia datang pada hari-hari terakhir, saudara, ya, hati bapak-bapak mesti kembali ke anak-anaknya. Dan hati anak-anak kepada bapak-bapak. Kalau enggak, generasi berikutnya dikutuk, ya, kena kutuk, hancur, saudara. Ya, ibu-ibu juga nggak berfungsi.
mengajar anak-anaknya, saudara. Shema Israel ini, ya, ini perintah yang Nah, anak-anak kita kena apa? Saudaraku, kutuk. Ya dong. Kalau dia nggak lahir baru, kan dia kena kutuk. Ya, saudara, kalau dia nggak, saudara, benar-benar mengasihi Tuhan, ya, dia nggak bisa, saudaraku, ya, hidup penuh dengan berkat dari Tuhan. Ya, jadi kena kutuk generasi. Nah, kita lihat sekarang, saudaraku, generasi yang hancur-hancuran. Ya, saudara, narkoba. Nah, itu kutuk generasi itu, saudara. Ya, terikat dengan, saudara, ya, game yang mengerikan, saudara. Ya, berbagai adiksi, saudara lihat. Ya, digital addiction, ya, saudara. Karena apalagi, saudara, ya, pergaulan yang sangat mengerikan, pemberontakan terhadap orang tua. Kan itu 2 Timotius 3 bilang, itu yang terjadi, sombong, ya, saudara, ya, tidak mau apa, saudaraku, berdamai, ya, membenci kepahitan dan sebagainya, saudara. Ya, kita lihat generasi yang sekarang ini hancur-hancuran. Nah, generasi nanti ke depan, saudara, ya, X, Y, Z sampai, saudaraku, alfa itu yang paling menderita nanti. Ya, kena kutuk generasi ini, saudara. Paling menderita. Makanya kita mesti mulai dari keluarga. Ya, muridkan anak-anak kita, saudara. Harus kita muridkan, ajar berulang-ulang hukum kasih ini. Ya. Nah, kita mau lihat di Perjanjian Baru aplikasinya, bagaimana kita mempraktekkan hukum kasih. Ya. Ingat ya, saudara, hukum Tuhan itu ada 2 katanya. Ya, hukum yang terutama dan hukum yang baru. Nah, yang terakhir tambah 1 lagi, amanat agung, ya. Nah, saudara, up in out. Tapi Yesus bilang ada 2, saudara. Yang ketiga itu pengembangan yang kedua, ya. Jadi, saudara, yang pertama adalah, ya, kita disuruh mengasihi Allah. Nah, bagaimana kita bisa mengasihi Allah? Yang kedua adalah saling mengasihi. Ya kan? Jadi sebenarnya dari 2 menjadi 3, up in out. Ya. Nah, saudara-saudara, untuk kita bisa mempraktekkan ini, saudara, kita harus, ya, saudara, mengalami yang namanya menerima kasih, baru bisa memberi kasih. Ya, kita lihat 1 Yohanes 4 ayat 10. Ya. Nah, ini, ya, definisi kasih, saudara. Inilah kasih itu. Kasih itu apa, saudara? Dimulai dari bukan kita yang telah mengasihi Allah, tapi apa? Tetapi Allah yang telah mengasihi. Jadi menurut ayat ini kita nggak punya kasih terhadap Allah, nggak punya. Bohong kalau kita mengasihi Allah. Ya, kita semua membenci Allah. Kita semua nggak kenal Allah. Gimana mau mengasihi, kenal aja enggak. Ya, bagaimana kita bisa, saudaraku, mengasihi Allah? Nggak bisa. Kita nggak punya kasih sama sekali terhadap Allah. Ya, jadi kasih itu dimulai dengan bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Nah, ini, saudara. Jadi kasih itu datangnya dari Allah. Artinya gini, kalau kita mau mengasihi, ya, kalau kita mau mengalami kasih, kita harus terima dulu kasih ini. Ya, terima kasih dari Allah. Nah, pertanyaannya, kasih dari Allah itu, ya, seperti apa? Nah, banyak orang nggak ngerti, saudara. Coba baca terus, ya. Allah telah mengasihi kita dan yang telah memberikan rumah baru kepada kita. Amin. Nah, ini amin yang ngantuk ini. Ya, kalau yang bilang amin, ya, yang telah memberikan kita bisnis baru. Amin. Nah, amin lagi. Yang ngantuk rupanya, saudara. Ya.
Apa saudara? Yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Nah, ini nggak diajarin saudaraku di rumah. Kita nggak pernah ajarin kan? Tahu nggak, Allah sangat mengasihi kamu. Gimana dia mengasihi kamu? Ya, yaitu kamu dikasih mainan. Tuh, Tuhan mengasihi kamu nggak? Dukun juga bisa kasih ini, saudara. Kasih rumah, ya, kasih mujizat, kasih kesembuhan, bisa. Dukun juga bisa. Ya, setan juga menawarkan ini, ya kan? Setan tawarin apa, saudara? Hal-hal duniawi kepada Yesus, kekayaan dunia ini. Dia tawarin nama Yesus. Setan juga bisa memberi itu, bisa, ya kan? Itu bukan tanda kasih, walaupun Allah bisa memberkati kita dengan hal-hal demikian. Tapi itu bukan dasar kasih. Nah, kita nggak bangun ini. Ya, kita ngajarinnya Tuhan tuh baik. Ya, kenapa baik tuh? Dia berkati kamu mainan. Ya, betul. Ya, itu karena Tuhan baik juga, saudara, betul. Tapi dasar dia mengasihi kita bukan itu. Dasar dia mengasihi kita yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Nah, ini mesti diajarin, saudara. Inilah hukum kasih itu, saudara. Dia duluan yang mengasihi kita. Ya, kalau orang Israel, dia yang inisiasi mengirim mereka, ya, saudara, ya, mengirim Musa supaya mengajarkan mereka, saudaraku, bisa dibawa keluar dari Mesir dengan darah anak domba. Nah, saudara, itu sebenarnya bayang-bayang dari kita, ya, di Perjanjian Baru. Ya, kita dibebaskan dari Mesir rohani, dari perbudakan dosa. Karena apa, saudara? Karena dia telah mengutus anak domba itu, yaitu anaknya sendiri, saudara, sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Nah, ini saudara ajarin nggak? Ajarin ini di keluarga kita. Ya, ajarin anak-anak kita. Kapan, saudara? Ya, waktu kita ya sedang duduk di rumah dalam perjalanan. Ya, kemudian lagi berbaring, lagi bangun. Nah, kita kan nggak ngajarin ini, saudara. Ya, gimana anak saudara bisa lahir baru? Gimana anak saudara bisa terima Yesus? Gimana anak saudara bisa mengalami kasih Bapa, kasihnya Tuhan yang agape itu, yang mau mati di kayu salib, menyerahkan seluruh hidupnya. Kita mesti ajarin anak-anak kita. Nah, tahu nggak, nak? Allah begitu mengasihi kita. Apa bukti kasihnya? Ya, bukan sekedar karena dia kasih kamu mainan, bukan sekedar karena dia ya memberi kamu ya penghiburan, kekuatan, ya. Nah, Allah bisa memberikan itu, ya, dan dia juga memberikan ya banyak hal kepada kita, tapi dasarnya Tuhan mengasihi kamu karena dia ya sudah mati di kayu salib. Ya, menjadi korban pendamaian. Dijelasin apa itu bahasa mereka. Ya, korban pendamaian itu apa? Dijelaskan, saudara. Ya, diceritakan. Ya, sampai dia, ya saudaraku, dia nangkep, dia dijamah, tersentuh hatinya, saudara. Nah, jadi saudara, ini Shema Israel, saudaraku. Ya, tapi dalam Perjanjian Baru, versi Perjanjian Baru, ya. Nah, kemudian ini ayat, waduh, ini mesti kita ajarin, saudara. 1 Yohanes 3:16. Demikian kita ketahui kasih Kristus. Kita ajarin, nak, kamu mesti ketahui kasih Kristus. Ketahui di sini, saudara, bukan gnosis, tapi ginosko. Nah, gnosis, saudaraku, itu pengetahuan otak. Tapi ginosko itu mengalami, saudara. Pengetahuan rohani. Ya,
apa itu? Pencerahan. Ya, kalau kita suka pakai istilah rema, ya sebenarnya itu kurang tepat. Lebih bagus pakai istilah pencerahan. Ya, ada yang pikir kok kalau rema ya itu adalah kata-kata yang keluar dari mulut Allah spontan. Kalau logos tertulis, ya memang rema juga bisa artinya firman yang tertulis. Ya, logos juga bisa artinya perkataan yang keluar dari mulut Allah. Ya, jadi saudaraku, dua-dua itu jangan dibedakan. Itu bisa dipakai interchangeable. Jadi kalau kita bilang saya dapat rema, loh emang nggak bisa dapat logos. Jadi dapat logos juga nggak salah, ya. Tapi itu udah kebiasaan diajarin sesuatu yang ya kurang tepat. Saya nggak bilang sesat ya, kurang tepat kata rema itu, saudara. Ya, jadi jangan pakai kata rema, pakai saudaraku, pencerahan. Ya, demikianlah kita dapat pencerahan akan kasih Kristus. Ya, ngalamin, saudara. Saudara pernah ngalamin? Pernah, Pak Edi. Ya, kapan ngalaminnya? Ya waktu CG. Wih, saya ngalamin kasih Kristus tuh. Ya dia lawat saya waktu didemonstrasikan kasih Kristus tuh begitu luar biasa. Diilustrasikan, dia dicambuk. Dia, waduh, saya ngalamin itu. Ya, wih, sampai saya nangis-nangis, Pak. Sekarang masih ngalamin nggak? Udah enggak. Nah, itu dia. Karena kata epiginusko, kata ginusko ini terus-terusan ngalamin, saudara. Ya, jadi bukan cuma sekali aja. Kita mesti terus-terusan, ya, mengalami ini, saudara. Mengetahui ini terus, mengenal, ya. Ini kata mengenal. Mengenal itu kan nggak boleh berhenti, saudara. Saya mengenal istri saya sampai sekarang masih, kayaknya masih banyak hal yang saya belum kenal. Ya, saudara, saya mesti terus-terusan mengenal kasih Kristus. Ya. Nah, ini penting sampai kita mengenal ya segala dimensinya, saudara. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, panjangnya, lebarnya, tingginya, dalamnya. Nah, itu para ahli tafsir bilang itu berkaitan sama salib, saudara. Ya, dia begitu tingginya kasih Tuhan, nggak bisa, saudaraku, kita jangkau dengan kekuatan kita. Begitu lebarnya kasih Kristus, saudara. Ya, include semua orang. Ya, nah, saudara, dia nggak rasis, dia nggak saudara, pilih-pilih bulu. Ya, enggak, saudara. Ya, kasih Kristus itu dalam sekali, saudara. Ya, sampai dia mau, ya, saudaraku, turun ke dunia ini, saudara. Ya, dia mau mati di kayu salib buat kita. Dia cari kita, bukan kita yang cari dia, saudara. Nah, ini kasih Allah, kasih Kristus, ya, yang dalam sekali, tinggi sekali, panjangnya, lebarnya, saudara. Ya, demikianlah kita ketahui kasih Kristus. Kita mesti tahu, ya, ngalamin, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Wow, ini, saudara. Tahu nggak bagaimana Allah mengasihi engkau? Dia menyerahkan nyawanya. Nah, dia serai nyawanya. Dia bukan serai keselamatan. Dia tidak menyerahkan benda kepada kita. Makanya tadi, saudara, ya, kasih dia bukan dibuktikan dengan kasih mobil, ya, kasih mainan, ya, kasih rumah, bukan. Tapi dia kasih nyawanya, saudara. Wow, kalau orang ngerti ini beda. Nyawa yang dia berikan, dirinya sendiri diberikan kepada engkau. Lihat betapa mahalnya penebusan ini. Nah, ini diceritain sama anak kita, saudara. Dia telah menyerahkan nyawanya. Sampai anak kita juga ngalamin. Ya, dia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi, nah kalau ini terjadi, jadi kita pun wajib
menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Kalau saudara baca ini, saudara, wajib kita menyerahkan nyawa. Nah, jadi saudara, kita ajarin anak kita, ya, karena Yesus sudah menyerahkan nyawanya buat kamu, kamu pun ya mesti menyerahkan nyawa kamu, ya, kepada sesama, ya, kepada saudara-saudaramu di rumah, ya, kepada orang tua kamu. Orang tua juga mesti menyerahkan nyawanya, ya, kepada anak-anak. Nah, saudara-saudara, ini diajarin, ya, ini diajarin, saudara. Kalau enggak, ya, mereka, ya, saudaraku, tidak mengerti. Ya, mereka tidak akan pernah, saudaraku, ya, bisa saudara bertumbuh, ya, menjadi saudaraku serupa dengan Kristus. Nggak mungkin. Nah, ini diajarin, saudaraku. Inilah Shema Israel. Jadi intinya apa, saudara, di sini? Perhatikan. Kita hanya bisa memberi kasih kalau kita menerima kasih dulu. Lihat, ya, ayat yang pertama ini, kita hanya bisa mengasihi Allah kalau kita udah ngalamin kasih Allah. Kita udah terima kasih Allah, baru kita bisa memberi kasih kepada Allah. Ini vertikal, saudara. Nah, horizontal juga sama. Ya, kita, saudaraku, ya, bisa memberi nyawa kepada orang lain, mengasihi orang lain, ya, kalau kita terlebih dahulu sudah menerima kasih, ya, saudaraku, dari Kristus, ya, baru kita bisa memberi kasih kepada orang lain. Nah, saudara, jadi saudara, kita di dalam keluarga, saudara, ya, kita mesti praktek ini. Nah, kita lihat next. Jadi, saudara, bagaimana kita bertumbuh dalam kasih berikutnya? Ya, kita harus memberi waktu untuk satu, mendengar firman tentang kasih dan mengalaminya. Ya, jadi kita perlu kasih waktu, time, penting, saudara, ya, supaya kita bisa menerima kasih dulu. Kalau kita nggak pernah menerima kasih, kita nggak bisa memberi kasih. Dan itu mesti terus-terusan, saudara. Nggak bisa sekali aja. Oh, saya udah waktu CG, Pak Edi, ngalamin kasih Tuhan. Tiap hari nggak kamu ngalamin kasih Tuhan? Enggak, Pak Edi. Nah, ini. Kamu akan sulit mengasihi kalau kamu nggak pernah menerima kasih. Kamu nggak bisa memberi kasih pada Tuhan. Kamu nggak bisa memberi kasih kepada sesama kalau kamu belum menerima kasih. Nah, tapi kita juga dalam komunitas yang kedua perlu menerima dan mengalami kasih, ya, di dalam keluarga rohani maupun keluarga jasmani kita. Ya, keluarga rohani itu komsel kita, saudara. Ya, komsel, kompak. Keluarga jasmani itu keluarga kita di rumah. Di dua komunitas ini kita mesti juga mengalami, menerima. Jadi, saudara, ini sebenarnya salah, ya. Bukan hanya menerima, ada tambahnya menerima dan memberi. Menerima dan mengalami kasih, ya, serta memberi kasih di keluarga rohani. Ya, ada kata kurang, memberi kasih. Jadi menerima dan memberi kasih. Ya. Jadi saudara, mari kita, saudaraku, ya, praktekkan ini. Nah, masalahnya, saudara, banyak orang kenapa nggak bisa praktek? Mau praktek ini. Ya, mereka mau, saudara. Mereka udah lahir baru. Ini buat Kristen lahir baru, ya. Mau muridin anaknya. Mau, saudaraku, praktek kasih ini. Tapi apa kendalanya? Tidak ada waktu. Ini dia. Makanya hari ini, ya, saya kembali mau mengulangi. Karena tidak ada waktu, saudara. Nah, ini problemnya. Jadi kita mau ngomong pemuritan, saudara. Nggak ada gunanya kalau saudara nggak mau memberi waktu. Ya, karena kasih itu, ya, hanya bisa, ya, dialami
dan kita memberi kasih kalau ada waktu. Bilang gini saudara, love spell time. Ya, kasih itu diedanya waktu. Ya, saudara mau mengasihi Tuhan, ya kasih waktu sama Tuhan. Ya, kalau saudara nggak pernah kasih waktu mengalami kasih Tuhan, saudara nggak bisa memberi kasih Tuhan kepada Dia. Ya kan? Nah, kalau tidak ada waktu, sebab mengasihi dan dikasihi itu perlu waktu. Ya, demikian juga saudara menerima kasih di keluarga, memberi kasih di keluarga perlu waktu. Nah, kalau nggak ada waktu, ya nggak bisa praktek ini, saudara. Jadi bohong kalau kita mau pemuritan, kita mau saudaraku praktek, nggak mau memberi waktu. Nah, makanya ya kita udah belajar kan. Kenapa kita sudah nggak bisa praktek kasih sehingga banyak orang tanda kutip Kristen menjadi dingin kasihnya, saudara. Karena nggak ada waktu di akhir zaman. Karena saudara, tantangan kita di akhir zaman next adalah kesibukan. Nah ini, kesibukan, saudara, ketergesaan. Nah, saya ulangi lagi, saudara. Ini penting. Kalau kita nggak praktek ini, udahlah. Nggak bisa kita praktek mengasihi, saudara. Dan dikasihi. Ya, sibuk kita. Nah, apa nggak boleh sibuk kayak di? Boleh. Ya, tapi jangan lupa ada dua macam kesibukan. Yang pertama, kesibukan yang wajar. Ya wajar, semua orang sibuk. Banyak hal yang harus dilakukan. Itu kesibukan yang wajar, saudara. Ya, dan itu melanda tiap orang. Ya, apalagi kita bukan cuma ngurusin keluarga, harus saudaraku ngurusin bisnis. Ya, belum lagi yang terlibat di gereja. Ya, saudaraku terlibat. Ya, ada pelayanan. Ya, jadi kita sibuk. Nah, tapi kesibukan yang pertama ini wajar. Artinya asal kita atur dengan baik, dia tidak menimbulkan masalah, saudara. Ya, ini kesibukan bisa diatur. Ya, nah masih wajar. Tapi yang kedua ini tidak wajar, saudara. Nah, terlalu banyak hal yang harus dilakukan. Nah, ini kesibukan yang tidak wajar. Ini kesibukan patologis. Kesibukan yang ya ada kaitannya sama penyakit jiwa. Ya. Kalau kita saudaraku terus lakukan kesibukan yang kedua ini, kita akan kena penyakit jiwa. Ya, kita akan stres. Kita akan saudaraku depresi. Kita akan kena penyakit-penyakit jiwa, saudaraku. Ya. Dan yang terutama bisa burn out. Nah, ini bahaya. Lihat, akibat kesibukan yang tidak wajar, terlalu banyak hal yang mesti diurusin. Akibatnya pertama, kita bekerja melampaui kemampuan manusia. Ya, kita driving terus, tubuh kita ini punya limit di drive. Jiwa kita ini punya limit, mental kita di drive terus. Ya, akibatnya apa? Burn out. Nah ini, burn out itu nggak ada orang yang kuat, saudara. Bisa bunuh diri. Ya, bisa mundur dari pelayanan, ya, tidak mau lagi ikut Tuhan, kecewa, stres, ya, problem kejiwaan dan lain-lain, saudara. Nah ini, ya, karena kita nggak punya waktu, saudaraku, untuk apa, saudara, sungguh-sungguh, ya. Jadi, saudara, kita bekerja di drive terus melampaui kemampuan manusia ini pertama. Kedua, kalau kita terlalu banyak hal yang mesti dikerjakan, kita mempercepat proses pekerjaannya. Betul? Akibatnya hidup terburu-buru. Nah ini dia. Ini yang disebut apa, saudara? Ya, ketergesaan, hurry. Semua buru-buru. Doa buru-buru. Baca firman buru-buru. Ketemu keluarga buru-buru. Ya, ketemu anak buru-buru. Ya, sama istri, nggak ada waktu. Sama anak, nggak ada waktu. Ya, akhirnya, lihat, nggak ada waktu buat Tuhan, nggak ada waktu buat keluarga, nggak ada waktu buat saudara seiman, bahkan buat diri sendiri nggak ada waktu. Makan buru-buru, ya, tidur buru-buru, ya,
Terus ngapain saudara? Semua buru-buru. Nggak ada waktu jaga kesehatan. Makanya hidup manusia ancur-ancuran, saudara. Nah, ini kesibukan yang tidak wajar, bahaya. Nah, salah satu penyebab utamanya, saudara, kita sibuk yang tidak wajar adalah benda ini. Apa ini? Smartphone. Ini yang menyebabkan saudara sibuk yang tidak wajar. Nah ini, saudara nggak mau beresin ini, jangan mimpilah bisa pemuritan di keluarga. Saudara. Nggak bisa. Ya ini, ya saudara, mesti mulai kendalikan dulu benda satu ini yang sangat ya bahaya kalau dia jadi tuan. Tapi kalau dia jadi dia hamba yang baik. Tapi kalau dia jadi tuan, membahayakan kita, saudara. Dia tuan yang jahat. Ya, dia akan saudara perbudak, saudara. Dia akan curi waktu, saudara. Ya, dia ini pencuri waktu kalau dia jadi tuan. Ya, dia akan mencuri waktu, saudara, untuk ya spend time dengan Tuhan, spend time dengan keluarga, spend time dengan saudara seiman, bahkan dengan diri sendiri, saudara. Ya, nah ini Tuhan yang jahat. Makanya ya sekarang coba, saudara udah belum mengatur ulang hidup saudara? Kan kita udah belajar yang lalu kan. Ini kita nggak beresin, saudara. Ya nggak bisa. Kita mau belajar pemuritan apa, nggak ada gunanya, saudara. Karena nggak ada waktu. Nah, mari kita, saudaraku, ini dulu mesti menang. Nah, kan udah dengar, saudara. Saudara udah beresin belum? Ini nih, aduh, saudara, kalau kita dikuasai oleh ini, udah kita terseret dalam ketergesaan. Ya, hidup kita tergesa-gesa, semuanya asal-asalan. Ya, nggak sungguh-sungguh lagi, saudara. Ya, ini pencuri. Ya, pencuri datang untuk apa, saudara? Ya, membunuh, membinasakan. Ya, dia datang untuk apa? Mencuri, membunuh, membinasakan. Ya, setan pakai ini, saudara. Ya, pakai ketergesaan untuk menghancurkan hidup kita. Ya, nah makanya saudara kita mesti kalahkan dia. Nggak boleh dikuasai oleh ketergesaan. Ruthlessly eliminate hurry in your life. Ya, itu buku terbaru yang ditulis oleh cucu muridnya saudara ya Dallas Willard. Ya bagus sekali. Saya nggak tahu udah diterjemahin belum. Ya saudara bisa baca itu. Ya yang sekot bahkan sebagian ada di buku itu. Ya saudara. Ya itu kita mesti dengan keras. Ya saudara mengalahkan ketergesaan dalam hidup kita. Ini kesibukan yang tidak wajar ini. Ya, sebenarnya kita bisa tidak sibuk ya yang tidak wajar, saudara. Kalau kita kendalikan ini. Karena kita terlalu banyak dicuri waktunya oleh ini. Ya kan? Coba. Ini banyak sekali hal yang bisa dibuang dalam hidup kita. Ya, misalnya ya, kita batasi penggunaannya, saudara. Ya, berapa jam saudara mau gunakan? Batasin. Ya, terus batasin buat apa aja saudara gunakan ini. Ya, misalnya ya saya mau gunakan ini hanya untuk ya urusan pekerjaan. Ya. Tapi itu pun saya batasin penggunaannya. Saya nggak mau over misalnya. Ya, kalau saudara, saya hanya gunakan ini untuk apa, saudara? Untuk meningkatkan pengetahuan rohani saya, skill saya, ya. Apa saudaraku buat renungan, buat saya Bible study, ya. Nah, saya nggak pernah mau jadikan ini, saudaraku, sebagai apa sumber penghiburan buat saya, ya, entertainment nggak mau, saudara. Jadi saya kalau lihat entertainment itu, saudaraku, saya kuasai benar. Ya sedikit-sedikit ada, tapi saya kuasai. Saya nggak mau, saudaraku, terlarut dalam entertainment-nya ini. Ini itu ada kekuatannya, saudara, narik saudara. Akhirnya bisa nonton drakor jam-jaman. Doa aja nggak pernah jaman, saudaraku.
Ya, doa nonton drakor 3 jam, doa 3 menit, nggak sampai, saudara. 3 detik aja udah bosen dia. Ya, saudara, nah itu dia. Saudara, kita akhirnya punya waktu buat Tuhan. Nggak punya waktu buat keluarga kita. Ya, ini pencuri, saudara. Kita mesti beresin dulu. Nah, kalau udah, baru kita, saudara, itu bisa memuridkan keluarga kita. Nah, kemudian yang terakhir, nah, makanya saya mau kasih proyek dulu, saudara, ini. Ya, next. Dan berikutnya lagi. Yang terakhir aja langsung. Mungkin semua. Ya, jadi pertama kita mesti mengatur waktu. Ada pengaturan waktu. Nah, kalahkan dulu smartphone kita ini, saudara. Jangan kita dikuasai oleh dia. Ya, kita kalahin dulu. Harus punya waktu. Bikin prioritas. Ya, kalahkan, saudaraku, ketergesaan dalam hidup kita. Ya, terus untuk apa? Merenungkan kasih. Kita mesti sering renungin kasih. Alami kasih. Yaitu lewat firman 1 Yohanes 4, 10-11 itu. Ya. Kemudian 1 Yohanes pasal 3 ayat 16 tadi itu. Renungin, saudara. Nah, ini mesti renungin yang dalam. Ya. Saudara dulu renungin. Kan Shema Israel orang tuanya dulu mesti ngalamin, saudara. Ya. Nah, kemudian apa? Mengatur waktu. Nah, selalu mengatur waktu untuk mendengar dan memperdulikan, ya, khusus dari anak-anak kita dulu, keluarga kita. Banyak mendengar dulu, saudara. Ya, istri, ayo mendengar. Istri mendengar suami, saudara. Ya, dan memperduli. Ya, Ibrani bilang itulah ibadah. Ibadah kita saling memperduli. Kalau di orang yang memperduli itu dia mau tahu, ya, dia lagi ngalamin apa. Nah, kalau kita nggak tahu kebutuhannya, kita nggak bisa memperduli, kan. Nah, supaya kita bisa tahu kebutuhannya apa alatnya? Mendengar. Nah, saudara, mendengar nggak di kompak, mendengar nggak di keluarga. Banyak suami nggak pernah dengar, ya, dia cuma they hear but they don't listen, ya, they hear but they don't listen, saudara. Mari kita mau apa, saudaraku, bukan cuma hear, listen. Itulah mempeduli, saudara, ya, menyimak sehingga kita tahu kebutuhannya apa, ya. Nah, banyak suami nggak tahu kebutuhan istrinya, nggak tahu kebutuhan anaknya. Nanti taunya dari temannya, taunya dari orang lain. Hah? Anak saya kayak gitu. Aduh, kacau banget, ya. Taunya dari orang lain. Ya, karena dia nggak pernah mendengar dengan empati. Mendengar sampai engkau menemukan need-nya keluarga saudara. Nah, ini dulu deh kita praktek, saudara. Tapi mengatur waktu dulu, ya. Terus, yang ketiga, menyatakan kasih Bapa kepada anak-anak dengan membagi hidup dan tindakan nyata. Kalau saudara baca 1 Yohanes 3:16 ke atas, ya, di situ dibilang, ya, bagaimana kita dapat, ya, berkata kasih. Kita apa katanya, kalau kita lihat saudara kita dalam kekurangan, kita menutup hati kita terhadap dia. Ya, kita lihat ada need, kita tutup hati. Ya, kita anggap saudaraku, enggak lah, enggak apa-apa. Ya. Nah, apa yang terjadi, saudara? Kita keraskan hati, enggak usah jawab need itu. Bagaimana dapat dikatakan kasih Allah, ya, tetap di dalam dia. Berarti, saudara, kalau kita nggak jawab need keluarga kita, ya, makanya dia bilang, saudara, kalau kita nggak memelihara keluarga kita lebih parah dari orang yang murtad, saudara. Ya, lebih parah dari orang yang murtad. Nah, saudara, mari, saudara, kita mulai dulu dari keluarga kita, ya, di komunitas kita, kompak kita. Itu dulu aja, praktek ini, saudara. Ya, nah, saudara lihat, nanti saudara akan bertumbuh
dalam kasih. Ya, alami kasih, terima kasih, dan memberi kasih. Ingat, menerima dan memberi kasih. Ya, praktekkan ini di keluarga kita, muridkan anak-anak kita, supaya anak-anak kita juga mempraktekkan ini. Ya, dia juga menerima kasih, memberi kasih. Ya, sehingga saudara, kalau kita muridkan anak-anak kita, kita akan saudara ya mempunyai generasi penerus yang luar biasa. Tuhan memberkati kita. Nah, itu yang saya mau sampaikan. Kita masih ada 15 menit. Saya serahkan kembali teman-teman yang bertugas, dan ya kalau misalnya ada pertanyaan atau ada peneguhan, silakan. Ya, silakan teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung open mic ya. Ya, Kak Edi ada bilang kalau anak-anak kita ya ada pelanggaran moral, sebaiknya kita jangan langsung menegur pelanggaran moral itu, tetapi lebih baik kita menceritakan tentang kasih Tuhan terlebih dahulu ya, berulang-ulang sampai anak kita ini mengalami kasih Tuhan. Nah, tetapi bagaimana, maksudnya apakah dengan itu anak kita bisa otomatis menyadari, Kak Edi, kalau kita hanya menceritakan tentang kasih Tuhan, mengalami kasih Tuhan, apakah dia bisa otomatis menyadari pelanggaran moralnya, Kak? Ya, jadi bukan berarti nggak perlu mengajarkan moral, ya. Tapi kita harus fokus dia lahir baru. Nah, maksudnya gini, banyak orang yang diajarin hanya moral, nggak boleh ini, nggak boleh itu, ngerti ya? Tapi nggak pernah diinjilin. Ya anak itu frustrasi, dia nggak bisa praktek kan. Nah, tapi moral perlu nggak? Perlu. Jadi misalnya gini, kita ajarin mencuri nggak boleh, ya kan? Nah, karena Taurat itu berguna. Taurat itu untuk kasih tahu batasnya, dia udah melanggar. Ngerti ya? Itu harus diajarkan. Tapi dia akan frustrasi kalau belum lahir baru kan. Nah, tapi bagus. Waktu kita ngajar Taurat itu, ya, dia kan frustrasi kan. Nah, Alkitab bilang begini, Taurat itu membawa kita kepada Kristus. Ya, jadi gini, Taurat itu kalau dokter itu namanya dokter ahli diagnosa. Ya, yang ronsen orang itu kan dokter juga kan, tapi dia ahlinya ronsen. Ya, dia ahlinya apa? Tes kesehatan. Dia tahu, ya, dia ngerti labnya, ya, sehingga dia tahu diagnosa kita penyakit apa. Nah, tapi dia hanya mendiagnosa, dia nggak bisa nyembuhin. Nah, tapi dokter diagnosa akan merujuk kita kepada dokter spesialis. Nah, Yesus itu dokter spesialis, ya, yang bisa nyembuhin kita, ya. Nah, tapi Taurat itu dokter diagnosanya. Nah, perlu nggak dokter diagnosa? Perlu, supaya kita tahu kita penyakitan dan kita datang sama spesialis dan sembuh. Nah, tapi kalau hanya dokter spesialis, kita frustrasi. Karena ketemu dia, salam dulu. Ya kan? Sakit lo, otaknya sakit, ya, paru-paru lu sakit, ginjal lu sakit, stres. Kalau ketemu dokter diagnosa terus. Ya, tapi perlu nggak? Perlu. Ya, tapi dia mesti dibawa ke dokter spesialis. Sama. Jadi anak kita ajar hukum moral. Nah, nanti dia frustrasi. Nanti satu saat dia bilang gini, Pak, aku mau taat kok nggak bisa. Nah, kita bilang, memang kamu nggak bisa. Ya, kamu nggak bisa taat sama hukum Tuhan. Kamu mesti datang sama Tuhan Yesus. Dokter spesialisnya itu, ya. Kamu datang sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib. Jadi sambil lewat mengajarkan hukum moral, kita sambil jalan kita nginjilin dia, ngerti ya? Sehingga dia lahir baru. Nah, waktu dia lahir baru itu nanti dia bisa mulai bisa taat.
Walaupun belum sempurna langsung ya, tapi mulai bisa tahan. Nah, maka perlu pemuritan lagi terus sampai dia bertumbuh dewasa, ya. Oke. Baik. Ada lagi? Ya, teman-teman, apakah ada? Silahkan langsung open mic. Kita tunggu ya beberapa saat. Kalau ada teman-teman bisa langsung open mic. Ya, kalau untuk kan anak-anak kita berbeda usia ya, Kak Edi ya. Halo? Ya, halo. ya. Pagi. Ada yang ya pagi, silahkan. Pagi. Dengan siapa ini? Pak dengan Hendra. Hendra. Oh ya, Bro Hendra. Silakan Hendra mau Bro nanya Hendra. atau mau apa? Mau tanya ini masalah anak. Ini kan Ya. anak dia anakku Nadine. Dia udah pelayanan di gereja di Kega, ya kan? Tapi saya lihat itu ya, hidup dia itu apa ya? Kayak kemarin kejadian. Saya bilang apa ya? Ngomong ke dia gitu loh ya, sedikit dia nggak terima, pintu dibanting gitu, kayak kurang ini loh, langsung apa ya, dibanting pintu. Udah itu saya ngomong nih, lihat dulu Bapak, introspeksi katanya gini. Saya bilang ya, kalau kita kalau Bapak orang tua ngomongin kamu itu untuk kebaikan kamu. Tapi kenapa ya dia sudah di pelayanan tapi selalu ini ya, selalu rawan gitu. Oke. Baik. Nah, caranya untuk ini. Ya. Jadi gini Pak, ini konsepnya dulu mesti benar ya. Jadi yang mendidik anak bukan di sekolah minggunya atau pelayanan anak, ya itu cuma membantu, ya. Tapi yang mendidik anak Bapak, ya. Jadi ambil tanggung jawab, ya ini salah saya, ya berarti saya yang mesti tanggung jawab didik anak ini, ya. Nah, gimana anak ini kenapa begitu? Ya jelas itu belum pernah dididik atau kurang dididik, ya. Karena kita serahkan ke pelayanan. Kita pikir nanti dia tumbuh lewat pelayanan, ya. Atau kita serahin ke guru sekolah minggu misalnya, ya. Guru sekolah minggu itu bukan pendidik, dia itu ya hanya memfasilitasi ya pelayanan anak, ya. Tapi orang tuanya lah, ya bapak ibunya, khususnya bapaknya ujung-ujungnya yang harus bertanggung jawab untuk mendidik. Yang tadi itu ya Pak ya, Ulangan pasal 6 itu. Nah, udah belum dia diajar berulang-ulang? Ya, dia udah belum diajar waktu di rumah, waktu dalam perjalanan, waktu berbaring, waktu bangun. Nah, kalau belum, ya memang jadinya begitu. Nah, saya pun pernah ngalamin. Ya, dulu nggak ngerti ini, saudara. Ya, nah khususnya anak saya yang kedua, saya gagal ngajar dia seperti ini. Ya, akhirnya anak saya udah pelayanan, wow, tapi dia masih belum sembuh, saudara, belum pulih. Jadi perbuatan-perbuatannya ya bisa nyakitin orang, nyakitin saya bisa, ya. Dan dia ya hidupnya akhirnya jauh dari Tuhan dia. Ya, bahkan bayangin loh, itu anak penatua loh. Ya, dia apa? Ya, dia nggak mau ibadah lagi, coba. Nggak mau ikut komsel, nggak mau baca Alkitab. Ya, dan nggak mau lagi, saudara. Udah kayak orang luar, orang yang nggak kenal Tuhan. Padahal dia pernah terima Yesus, saudara. Ya, karena saya nggak didik dia dengan seperti ini. Nah, saya gagal anak saya yang kedua ini. Nah, setelah saya bertobat, saya kembali praktek ini nih. Dia pulih, luar biasa, dia pulih. Ya, nah jadi Pak, itu dia. Kenapa dia begitu itu? Karena dia belum dimuridkan, ya. Dia belum dibapai oleh bapaknya. Nah, ikutin terus, nanti kita akan belajar bagaimana nyembuhin anak-anak yang luka, ya. Anak-anak yang kayak tadi itu pemberontak, ya. Ini kan baru satu pelajaran, ya. Jadi praktekin ini dulu. Hukum kasih dulu, itu yang paling utama.
Ya, kalau ini udah terapin yang lain gampang. Oke? Ya, baik. Sorry, saya ada ini lagi. Ini kan anakku memang dia belum terima Tuhan ya. Ya. Dia belum dibaptis. Satu, kedua dan itu kan istriku kan ada problem. Setelah saya berantem sama istri waktu itu, istri saya sering itu menyuntik dia tuh dengan kata-kata yang negatif. Ini saya bukan bapaknya, tuh. Jadi di dalam alam bawah sadarnya udah tersimpan seperti itu. Iya. Nah itu nanti pelajaran-pelajaran berikutnya ada ya. Gimana kita nyembuhin itu tuh kata-kata yang udah masuk ya. Perlakuan orang tua yang menyakitkan dia. Nah, itu nanti kita akan belajar gimana kita pulihin anak kita. Gitu ya Pak ya. Nah, tapi pertama ini dulu, ambil keputusan dulu session pertama ini kita mau ya memuridkan anak kita, mengajarkan hukum kasih. Ini dulu. Ya, dan kalau kita udah praktek ini dan kita mulai dengan ini, wah anak kita akan lahir baru yang belum lahir baru. Ya, nah yang udah lahir baru bertumbuh lebih lagi. Ya, gitu ya. Oke. Oke, makasih Kak. Baik. Makasih. Ya. Ya, makasih Kak Edi. Mungkin kalau nggak ada ya teman-teman, saya hanya mengingatkan apa yang kita dapat ya hari ini. Jangan menyerah ya, berulang-ulang ya. Kata kuncinya berulang-ulang dengan kita memberikan waktu. Tadi ada dua hal simple ya, sederhana yang saya dapat dari Kak Edi. Pagi hari ketika kita bangunin anak kita bisa ajak mereka berdoa ya. Berdoa, cari Tuhan, dan ketika sebelum mereka tidur kita bisa kasih waktu juga untuk kita menceritakan firman Tuhan, menceritakan kisah-kisah yang inspiratif tentang mengasihi Tuhan ataupun tentang kasih Tuhan. Nah, jadi dua hal sederhana ini ya, berapapun usia anak kita bisa kasih waktu untuk praktekkan. Ya, makasih Kak Edi buat sharingnya pagi hari ini. Jadi kita lanjut Senin depan ya Kak. Ya, oke.